Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan kembali untuk tutorial cara pembuatan game edukasi ini. Kalau tadi kita sudah sampai ke angka 7, ini sudah saya lengkapi sampai dengan insert sprite angka 10. Karena memang durasi dari screencast-o-matic itu hanya 15 menit, jadi ada beberapa bagian yang saya potong, tetapi sebetulnya sama cara pemasukannya antara angka 1 sampai dengan angka 10 sama. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan text score dan juga time Bapak Ibu. Kita tinggal klik double saja di sini. Kemudian kita masukkan teksnya. Insert. Nah, masukkan ke sini. Kemudian pada bagian teks ini kita ganti menjadi score. Hurufnya kita perbesar sedikit Bapak Ibu ya, kita tebalkan, kemudian kita perbesar sedikit. Kemudian untuk warna juga kita buat agak cerah dan kita kecilkan saja, jangan terlalu lebar. Kalau sudah, kita rename supaya tidak tertukar dengan teks yang lain. Langkah selanjutnya adalah menentukan time Bapak Ibu. Kita masukkan saja di sini teks. Nah, di sini kita ganti time. Kemudian ini adalah untuk membesarkan hurufnya dan kita ganti warnanya jadi warna kuning. Kita kecilkan dulu. Oke. Sampai di sini. Jangan lupa kita ganti teksnya menjadi time. Oke. Nah, karena score dan time ini nanti akan kita gunakan di dalam proses penghitungan variabel, maka pada event sheet ini kita perlu mendeklarasikan variabel di awal programnya. Jadi caranya kita klik kanan, kemudian add global variable. Di sini kita beri nama, terserah saja Bapak Ibu. Ini sebagai pengenal ya. Var score game 1 misalnya ya. Nah, pada initial value ini karena saya ingin skor itu dimulai dari angka 0, maka ini saya isi 0. Kemudian kalau sudah oke. Nah, di sini sudah dikenal variabelnya. Kemudian untuk time juga sama caranya Bapak Ibu, add global variable, kemudian var time game 1. Nah, di sini ada perbedaan. Jika pada skor tadi initial value-nya kita mulai dari angka 0, maka pada variable time game 1 ini initial value diisi sesuai dengan berapa durasi waktu yang ingin Bapak Ibu tentukan. Kalau misalnya 60 detik berarti kita tulis di sini 60 detik karena dia dihitung mundur. Oke, berarti di sini sudah dikenal variable time dan variable skornya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah logika bahwa ketika game ini berjalan, maka semua variabel akan dimulai dari nilai awal. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena terkadang misalnya kita punya level 10. Terkadang siswa itu sudah sampai di level 5 misalnya. Dia sudah mendapatkan nilai 500. Kemudian tiba-tiba dia salah. Nah, gamenya ini kan kita buat mengulang. Jadi kalau salah dia akan mengulang dari awal. Maka supaya nilai 500 itu tidak tersimpan dan dihitung dari awal sebesar 500, kita perlu menentukan reset global variable. Supaya setiap kali dia restart, dia akan dimulai dari nilai awal. Sesuai dengan deklarasi di sini. Maka caranya add event ketika sistem on start of layout
Nah, di sini ada on start of layout dan maka sistem akan mereset. Next. Nah, kita cari reset global variable. Nah, di sini Bapak Ibu. Dan kemudian kita add action lagi, kita masukkan variable time dan juga skornya. Jadi skor misalnya itu kita akan munculkan nilainya, set text ya Bapak Ibu, kemudian next, kemudian di sini kita kasih skor sama dengan, kita kasih tanda N, kemudian kita tuliskan variabelnya variabel skor game 1, klik double. Kalau sudah done, berarti ini sudah masuk. Kemudian add action lagi, kita masukkan variabel time-nya, next, kita isikan set text ya, set text, next. Di sini kita masukkan time sama time sama dengan, di sini kita tambahkan lambang N dan kita panggil variabelnya variabel time game. Nah, ini kita klik double. Kalau sudah done. Nah, sekarang coba kita jalankan Bapak Ibu. Nah, di sini angkanya sudah muncul. Skor sama dengan 0, time-nya sama dengan 60. Tapi belum terjadi waktu berhitung mundur. Nah, cara untuk memasukkannya, kita add event Bapak Ibu. Setiap kali sistem itu berjalan 1 detik ya, setiap kali sistem berjalan 1 detik berarti every x second. Nah, ini diisi intervalnya 1.0, maksudnya 1 detik, kemudian klik done. Aksi apa yang akan kita berikan? Nah, ternyata sistem akan mengurangi ya, sistem akan mengurangi subtract from ya. Kemudian next, mengurangi variabel time karena kita ingin waktu berhitung mundur. Value-nya berapa? 1, karena setiap detik kita akan mengurangi variabel time sebanyak 1 digit. Kemudian kita done. Nah, apakah ini sudah muncul? Kita cek ya. Apakah dia sudah muncul? Tidak, walaupun ini sudah berjalan sistemnya, tetapi belum muncul karena kita belum memunculkan. Untuk memunculkannya, kita kopikan saja ini, copy, klik kanan copy, kemudian klik kanan lagi, kita paste. Ini kita drag, masukkan ke sini. Oke, sekarang kita jalankan Bapak Ibu. Nah, di sini waktu sudah berhitung mundur. Jadi setiap 1 detik dia akan berhitung mundur. Oke. Selanjutnya kita akan membuat logika untuk jawaban benar. Jadi di sini kita memiliki 10 sprite untuk jawaban, di mana salah satu jawabannya bernilai benar dan 9 jawabannya bernilai salah. Kita mulai dari jawaban benar dulu Bapak Ibu. Logikanya adalah ketika mouse ya mengklik. Nah, coba kita balik lagi ke sini Bapak Ibu. Dari pertanyaan ini, jawaban yang benar itu kan ada di angka 8 ya. Maka setiap kali mouse menyentuh angka 8, maka jawabannya bernilai benar, dia akan muncul angka 100-nya muncul visible. Kemudian skornya akan bertambah ya, menjadi 100, time-nya tetap berjalan mundur. Dan nanti selang 1 detik tulisan angka 100 itu akan hilang dan dia menuju ke
game 2. Tetapi karena ini saya hanya membatasi game 1 saja, level 1 saja, jadi nanti ketika dia jawaban benar saya akan mengelingkan dengan finish ya. Oke, kita menuju lagi ke event sheet-nya. Ketika mouse next, dia melakukan klik pada objek next. Objek apa? Nah, objek angka 8 ya. Oke. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah sistem akan memberikan tambahan nilai. Jadi sistem next, tambahan nilai itu add to Bapak Ibu. Add to, tambahan nilai ke apa? Nah, di sini kan variabel ada dua ya, score sama time. Kita jangan sampai salah. Kita masukkan ke variabel score. Value-nya berapa? Kalau kita ingin ketika siswa menjawab benar nilainya 10, kita tulis 10, kalau 100 kita tulis 100. Misalnya kali ini saya akan menuliskan saya akan memberikan nilai 100 setiap kali siswa menjawab benar. Maka kalau sudah dikasih value 100, kita done. Nah, setelah itu kita munculkan skornya. Caranya tinggal ini saja, di copy Bapak Ibu skornya. Ini kan untuk menampilkan skor ya. Copy, kemudian klik kanan, paste. Kemudian ini digeser ke bawah, di drag. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah, kita cek saja dulu. Kita cek apakah sudah benar. Oke, coba kita klik. Oh ya, ternyata skornya sudah masuk. Logika selanjutnya adalah kita mau memberikan efek audio. Nah, jadi setiap kali dia klik angka 8, maka audio ini akan mengeluarkan suara. Nah, kita kasih suara misalnya ini. Not looping ya Bapak Ibu ya. Kita klik done. Nah, coba kita run lagi. Coba. Oke. Kalau sudah, sekarang kita munculkan angka 100-nya. Nah, angka 100 akan muncul, berarti kita cari angka 100 ini. Next, kita kasih set visible-nya diaktifkan. Next. Nah, di sini ada dua opsi, invisible dan visible. Kita pilih yang visible. Dan ya, kita cek lagi run. Oke, kita klik angka 8. Nah, ini sudah muncul tapi dia tidak mau hilang. Cara menghilangkannya nanti setiap 1 detik ya, setiap 1 detik setelah dia muncul, wait ya Bapak Ibu, sistem wait 1 detik, maka angka 100 ini akan hilang. Boleh Bapak Ibu copy atau melakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau di copy tinggal begini. Nah, ini diklik double ya. Ini dibuat invisible. Nah, coba kita cek lagi ya Bapak Ibu ya. Kita cek lagi, run layout. Angka 8 klik. Oke, 100 keluar dan dia hilang lagi. Oke, good. Selanjutnya, kalau ini sudah selesai semua, maka logika terakhir adalah sistem akan menuju ke layout finish. Karena saya langsung akan mengakhirinya. Finish. Oke, dan kita cek ya. Oke, sekarang sudah naik ke level finish. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat jawaban salah. Sampai ketemu nanti. Terima kasih.